Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahot semuanya. Kembali lagi bersama kami, channel Kang Rafiq TV. Sajian edukasi dan inspirasi. Pada pertemuan kali ini, Kang Rafiq akan mengupas tuntas terkait dengan materi ziarah kubur. Mungkin para mahoters Nusantara pernah berziarah kubur. Bagaimana hukum dari ziarah kubur? Apa yang dilakukan pada saat ziarah kubur? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada awal permulaan Islam, hukum ziarah kubur dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dikarenakan khawatir terjadinya kemusyrikan pada umat Islam di waktu itu. Hal ini disebabkan masa mereka masih dekat dengan zaman jahiliyah, sehingga Nabi menutup semua celah yang bisa menghantarkan pada kemusyrikan. Syadnun lidzari'ah. Kemudian setelah kukuh keimanan, setelah mantap ketauhidan dan kokoh akidah para umat Islam, maka Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk melakukan ziarah kubur. Dan bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya kepada semua umat muslim, diperintahkan untuk berziarah kubur. Kenapa? Dengan alasan karena dapat mengingatkan pada akhirat. Hukum perintah ziarah kubur ini juga diperkuat dengan adanya ijma'. Ada sebuah keterangan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 610. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratiha khaufan minasyirki bi ahli al-quburi li'anna an-nasa kanu hadithi ahdi bijahiliyatin fanaha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddan lidhara'i'i syirki li'anna syirka lamma kana amruhu aziman saddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulla dhari'atin wa kulla babin yuwassilu ilaihi. Para mahadras Nusantara di mana saja berada, Thariqatul Istidlal yang terkait dengan ziarah kubur, yaitu pada hadis di atas terdapat suatu bentuk amar atau perintah. Fazuru al-kuburo, itu perintah untuk menziarahi kubur setelah adanya suatu larangan. Nah, sehingga ketika setelah ada suatu larangan kemudian perintah, maka ini menunjukkan bahwa perintah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ulama Syafi'iyah berbeda pendapat menjadi 3 golongan. Menurut pendapat yang paling sahih, perintah tersebut menunjukkan ibahah atau dibolehkannya sebuah
pekerjaan, selama tidak ada dalil yang mengarahkan pada makna yang lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa amar tersebut menunjukkan perintah wajib. Kenapa perintah wajib? Karena setelah dilarang kemudian diperintah, maka perintah tersebut menunjukkan pada perintah yang wajib. Pendapat terakhir mengatakan bahwa hukumnya masih mauquf. Mau terus Nusantara di mana saja berada. Maka dari itu, ketika kita mengikuti pendapat yang paling sahih, amar pada hadis di atas menunjukkan bahwa hukum sunnah karena dua hal. Yang pertama, karena adanya ijma' atas dianjurkannya ziarah kubur. Artinya, para ulama telah mufakat bahwa ziarah kubur itu sangat dianjurkan, dan ini telah disepakati oleh para ulama, dan mereka sudah ijma'. Kedua, pada akhir hadis Nabi bersabda, fa innaha tadhkiratul mauti, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tadhkiratal akhirah wa tudzakiral akhirata. Yang artinya bahwa ziarah kubur itu bisa mengingatkan pada akhirat, sedangkan suatu hal yang bisa mengingatkan pada akhirat itu dianjurkan. Seperti dalam hadis lain, haddatsana Mahmud bin Ghalan haddatsana al-Fadl ibnu Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzati ya'nil mauta. Dalilul Falihin Liturgi Riyadis Salihin juz 5 halaman 8. Fazuruha ay nasakh walidzalikan nahyi lamma tamahhatal qawaidu wattadhahatil ahkamu fa'alimu ma yanfa'u wa ma yadurru fahina idzin talabaha minhum wa 'allalaha kama fi riwayatin ukhra li Muslimin. Para mahaders Nusantara di mana saja berada, namun kesunahan ini hanya berlaku bagi laki-laki saja menurut pendapat yang sahih. Jadi kesunahan ini hanya untuk laki-laki saja, hanya berlaku untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Karena khitab yang digunakan pada hadis di atas menggunakan sigot yang khusus pada laki-laki. Nah, bagaimana kalau seumpama ada wanita yang melakukan ziarah kubur? Maka adapun bagi wanita, semua wanita, entah itu kecil, besar, muda, tua, maka ziarah kubur yang dilakukannya maka hukumnya makruh. Kemakruhan ziarah kubur bagi wanita sebenarnya dalam mazhab Syafi'i juga terjadi perselisihan pendapat mengenai hukum ziarah kubur bagi wanita. Nah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Wa amman nisa'u, ini ada keterangan di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 5 halaman 310. Wa amman nisa'u faqala al-musannifu wa sahibul bayani la tajuzu lahunna ziyaratu wa huwa dhahiru hadzal hadithi walakinnahu syadun fil madhhabi walladhi qata'a bihil jumhuru
annaha makruhatun lahunna karohatan tanzihin. Wa dzakara ruyani fil bahri wajhaini ahaduhuma yukrahu kama qala al-jumhur wa tsani la yukrahu qala wa huwa al-asahhu indi idza amina illa fatatani idza aminal iftitan. Mahoters Nusantara di mana saja berada, adapun penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu karena banyaknya dalil yang zahirnya bertentangan. Hadis yang zahirnya melarang ziarah bagi wanita, seperti yang telah kita sampaikan tadi, bahwa nisa atau wanita la tajuzu lahunna ziyaratu, tidak diperbolehkan bagi mereka perempuan untuk berziarah kubur. Kemudian ada pula hadis-hadis yang zahirnya memperbolehkan para wanita untuk berziarah kubur. Contohnya, ini ada kitab Sahih Al-Bukhari juz 5. Keterangan dari Sahih Al-Bukhari Fathul Bari juz 5 halaman 29. Haddatsana Adamu haddatsana Syu'bah haddatsana Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri qalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajidu indahu faqalat lam a'rif. Nah, di sini hadis diperbolehkannya bahwa wanita melakukan ziarah kubur ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lewat ketemu dengan seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburnya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillah berkata, takutlah kamu kepada Allah, wasbiri dan sabarlah. Maka hadis ini menjelaskan bahwa ziarah kubur yang dilakukan oleh seorang wanita diperbolehkan dan tidak dipertentangkan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis tersebut Nabi melarang wanita berziarah kubur dengan menggunakan kalimat la'an, termasuk kalimat yang mustarak antara larangan yang haram dan larangan yang makruh. Ini masih istimal. Oleh karena itu ulama yang mengatakan makruh lebih memilih larangan-larangan yang ada itu diarahkan ke makruh, tidak ke haram. Kenapa? Karena ada sorif, ada istimal, yaitu hadis-hadis yang memperbolehkan ziarah kubur bagi wanita dan hadis-hadis yang tidak memperbolehkan ziarah kubur bagi perempuan. Jadi sama-sama. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, sehingga ada sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kaifa aqulu ya Rasulullah, yakni idza zurtil qubura qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimat yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahikun. Rasulullah pernah ditanya oleh Siti Aisyah, bagaimana saya berkata ya Rasul ketika saya ziarah kubur? Maka Rasul menjawab, kuli, maka ucapkanlah assalamu ala ahli diyari minal mu'minil muslimat. Itu salamnya ketika kita melewati makam atau pekuburan. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa wanita ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan dengan koridor makruh tadi. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, demikian kajian tentang ziarah kubur bagi laki-laki dan wanita. Semoga kajian kita mendapatkan satu keberkahan, satu kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua, baik
kehidupan kita, dunia dan akhirat. Salam edukasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.